واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمطيعين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لعقول المؤمنين بسمعهم المشكور. وسبحان من حرم صوته وأوجب فكره وحذر فيه من الوجود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الغفور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحبيب الشكور، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين يرجون تجارة لن تبور. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin berhadirat jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Di pagi hari yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dapat melaksanakan ibadah puasa, salat tarawih 1 bulan penuh, dan sekaligus hari ini kita melaksanakan salat Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan dan bulan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amalan salihan maqbulan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita selalu berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi seluruh larangan-larangannya agar kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Dengan takbir dan tahmid kita melepas bulan suci Ramadan yang insya Allah telah menimpa hati, mengasah jiwa serta mengasah kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Dengan takbir dan tahmid
Kita melepas beban Allah dengan hati haru, penuh harap, dengan jiwa kuat, penuh optimisme. Betapapun berat tantangan dan situasi, itu karena kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Semua kecil dan ringan selama kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya Idul Fitri telah tiba di tengah-tengah kita. Marilah kita pahami makna sebenarnya dari Idul Fitri itu. Idul artinya kembali dan fitri artinya kesucian. Karena kita dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih tanpa dosa dan noda. Fitri juga berarti asal kejadian. Fitri juga berarti agama yang benar. Kalau kita memahami fitri sebagai agama yang benar, maka hal tersebut menuntut adanya keserasian hubungan. Karena keserasian tersebut merupakan tanda keberagaman yang benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-dinu muamalah." Artinya agama adalah pergaulan dengan sesama. Nasihat menasihati dan tegang rasa juga termasuk dalam ajaran agama. Karena Nabi juga bersabda, "Ad-dinu nasihat." Artinya agama adalah nasihat. Dengan demikian, setiap beridul fitri kita harus sadar bahwa setiap orang dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan. Dan dari kesadarannya itu ia bersedia untuk memberi dan menerima maaf dengan orang lain. Fitrah manusia adalah merupakan perjanjian primordial antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masih dalam alam arwah, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu rabbukum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an hadza ghafilin." Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dan menyuruh mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai." Pada hakikatnya jiwa dan diri manusia sejak awal kodratnya telah dikondisikan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah lahir konsep dan keyakinan bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci serta dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua orang tua lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani, bahkan Majusi. Dalam bahasa pendidikan, kedua orang tua lah yang merupakan pusat pendidikan selain sekolah dan lingkungan masyarakat. Fitrah manusia akan demikian terasa manakala kita dapat memberikan kesempatan kepada nurani kita untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan timbul kesadaran akan betapa lemahnya manusia di hadapannya dan betapa kuasa dan perkasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Suara itulah suara fitri, suara kesucian yang ada dalam diri manusia. Sayangnya, karena nafsu berjana manusia sering lalai dari fitrah kesuciannya, sehingga melakukan kesalahan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suara Allah yang lahir dari hati nurani menjadi lemah dan hanya sayup-sayup terdengar. Maka dari raya Idul Fitri ini, suara yang suci ini kita kumandangkan agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, walhamdulillah jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Kita diperintahkan untuk mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil menyambut hari kemenangan umat Islam setelah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Takbir artinya membesarkan Allah dan mengecilkan apa saja selain Allah. Dalam puasa, takbir kita cerminkan dengan mengecilkan hal nafsu bujana dan menghidupkan kebesaran Allah dalam diri kita. Kita membaca Al-Quran, kita kecilkan seluruh pembicaraan manusia dan hanya membesarkan kalam Allah, firman-firman Allah.
Ketika kita berdiri sholat, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan hanya membesarkan perintah-perintah Allah. Dan seluruh ibadah kita adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha tahu. Kita sering takbir dalam ibadah-ibadah kita, tapi merupakan takbir ketika kita di luar sholat. Kita besarkan Allah di masjid-masjid, tapi di luar masjid kita agungkan kekayaan, kekuasaan, kedudukan, jabatan, dan membesarkan nafsu durjana kita. Di atas sajadah kita besarkan Allah, tetapi di kantor, di pasar, di sawah, di tengah-tengah masyarakat kita besarkan ego kita. Kita lupa Allah, kita ganti dengan takabur dan kesombongan. Ketika kita duduk di kantor, kita campakkan perintah-perintah Allah. Jabatan yang seharusnya kita gunakan untuk mensejahterakan rakyat, kita manfaatkan untuk memperkaya diri, golongan, bahkan keluarga kita. Mari kita renungkan sejenak ketika Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladzi yukazzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil-musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya, orang yang berbuat riya, pamer, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Seringkali kita menampilkan perilaku ideal, penuh ornamen, tebar pesona di kanan kiri, salat tidak pernah absen, haji berkali-kali, umrah tiap tahun, puasa tidak pernah berkurang, namun terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang yang kekurangan, terhadap orang-orang yatim, tidak memiliki kepedulian. Dalam hidup enggan berbagi dengan sesama, sedikit pun hartanya tak mau dikurangi atas dasar hak asasi manusia dan peraturan yang dijamin oleh undang-undang dan peraturan. Inilah orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang egois, orang yang hanya mementingkan kesolehan individu atau kesolehan pribadi, tetapi mengabaikan kesolehan sosial. Marilah di hari raya Idul Fitri ini kita mulai menciptakan kesadaran sosial terhadap mereka yang membutuhkan, sehingga Islam menjadi agama rahmatan lil alamin, berkasih sayang terhadap sesama alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Semalam sebelum kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut hari raya Idul Fitri, hari kemenangan kaum muslimin dari masa penggembelengan dan pengendalian hawa nafsu dengan berpuasa 1 bulan penuh, salat tarawih, tilawah Quran, dan kita syukuri dengan mengeluarkan zakat fitrah, sedekah dan zakat mal. Sekaligus kita sempurnakan dengan menunaikan salat Idul Fitri secara berjamaah di masjid-masjid, di tanah-tanah lapang atau di musola-musola. Kemenangan yang kita raih ini mari kita pelihara dan kita pertahankan dengan sungguh-sungguh sampai nyawa ini kembali ke Ilahi Rabbi husnul khatimah. Perjuangan melawan hawa nafsu dan pengendalian hawa nafsu selama 1 bulan penuh bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Oleh karena itu, prestasi pencapaian pengendalian hawa nafsu itu mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Zariyat ayat 40-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Sebaliknya, orang yang tidak mampu melawan hawa nafsu dan mengendalikan hawa nafsunya, hidupnya selalu diperbudak oleh hawa nafsu dan melampaui batas, maka dia akan mendapatkan tempat yang paling hina di dalam neraka, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Dariyat ayat 37-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kini kita berada dalam suasana Idul Fitri yang berarti kembali kepada kesucian. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk bersilaturahim kepada kedua orang tua, guru-guru kita, mengunjungi sahabat dan hadirin orang untuk memohon maaf, serta doa restu agar kita cerdas secara sosial. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia, sadar atau tidak sadar, kita sering melakukan kekhilafan dan kelalaian. Bahkan mungkin dengan sengaja kita berbuat dosa. Dalam kesempatan Idul Fitri inilah saatnya kita saling memaafkan untuk menghapus semua noda dan dosa di antara kita. Kesalahan dengan Allah ditutup dengan bertobat, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa lagi, dan menjalankan perintah-perintah Allah dengan istiqomah dan konsisten. Sedangkan kesalahan dengan sesama manusia hanya bisa ditutup dan saling memaafkan, meminta maaf dan dihalalkan kesalahan tersebut. Jangan sampai kita menjadi manusia yang bangkrut di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, di kalangan kami orang bangkrut adalah seorang yang tidak mempunyai dirham dan harta benda. Kemudian Rasulullah menjawab dengan sabdanya, orang yang bangkrut di antara umatku itu ialah orang-orang yang telah di hari kiamat datang lengkap dengan membawa pahala ibadah salatnya, membawa ibadah puasanya, membawa ibadah zakatnya. Di samping itu dia juga membawa dosa-dosa berupa makian kepada orang lain, ujaran kepada orang lain, menuduh yang ini, menumpahkan darah yang ini, serta menyiksa yang ini. Lalu diberikanlah padanya yang sebagian kebaikannya pada yang lain. Sewaktu kebaikannya sudah habis, padahal dosa belum terselesaikan, maka diambillah dosa-dosa mereka itu semuanya kemudian ditimpakan kepada dirinya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah tidak akan memaafkan kesalahan manusia selama kesalahan dengan sesama manusia belum termaafkan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang bangkrut di hari kiamat, padahal pahala kita habis karena kita berbuat zalim kepada tetangga kita, berbuat zalim kepada saudara-saudara kita, teman kita, atasan kita, kawan kita, bahkan kedua orang tua kita. Maka momentum Idul Fitri ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk saling memaafkan, agar kita berlahir sebagai manusia yang fitri, suci, tanpa dosa dan noda, seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faman shamahu wa qalahu imanan wa ihtisaban, kharaja min syawmin wa tadhuru." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan silaturahmi di bulan Ramadan dengan didasari iman dan ihsan, maka keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, suci tanpa dosa dan noda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai simbol dari saling memaafkan ini, kita dianjurkan untuk saling bersalaman, bermusyafahah manakala kita bertemu dengan saudara muslim, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatashabahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang Islam yang berjumpa, bertemu, bertatap muka, maka bermusyafahahlah, bersalamanlah, kecuali diampuni dosa-dosa mereka sebelum keduanya berpisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dengan puasa Ramadan dan Idul Fitri kali ini kita benar-benar kembali kepada hakikat kemanusiaan sebagai manusia yang suci dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
sebagai manusia yang beriman, manusia yang bertauhid, fitrah sebagai manusia yang cinta kebaikan dan kesolehan. Inilah manusia yang muttaqin sebagaimana tujuan dari ibadah puasa. Dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni dan kita dijauhkan dari siksa api neraka, dan kita dapat berjumpa kembali pada Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa amin wa antum bi khair. Ja'alallahu wa iyyakum min al-'aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil ibadis shalihin. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil wa hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul lakum fil warhamna anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فيما أمر واتقوا فيما نهى وزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا في نفسه وتمت ملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وقدر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعليك التوبة إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا الغلا والغلا والربا والزنا والزلزال والمحنس والفتن ما ظهر منها وما بطن عن طريق الإنسية هذا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.